Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkanlah nama saya Puji Astuti, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Raden Mas Syahid Surakarta, sekaligus guru MTS Miftahul Falah Balong. Pada video kali ini saya membawakan materi yang berjudul Asmaul Husna. Materi ini merupakan materi PAI MTS kelas 7 semester genap. Saya menggunakan model pembelajaran Bachelor Listening. Kira-kira seperti apa ya? Mari kita bersama-sama melihat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Allahu Akbar. Supaya pelajaran kita bisa sukses lancar, mari kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat, semangat. Alhamdulillah, sehat semua anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, kita absen dulu ya. Sekarang saya absen dulu. Saya absen ya. Ainul Novela, Alfiano Isna, Amelia Citra, Fain Julia, Debbie Aulia, Iqbal, Nabila Putri Indayani, Niam Aprilia Sari, Reva Aini Setiana, Salma Widyasuti, Vivi Oktaviana, Zunita Rahmawati. Jadi semua anak-anak. Ada yang tidak berangkat? Oh ya. Setelah mengabsen ya, ada yang tidak masuk. Sekarang berdoa dulu. Ketua kelasnya memimpin doa. Siap gerak berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahman Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Setelah berdoa, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang memimpin dirijennya? Siapa? Sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, mohon untuk teman-teman duduk berdiri. Ya, jangan. Bina Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Teman-teman dimohon untuk duduk kembali. Anak-anak, kemarin mempelajari masalah apa anak-anak? Sifat-sifat Allah. Ada yang ingat? Apa-apa coba? Sujud, pindah, melangkah, muhasabah, yang dinasihi, badannya, kodrat, ilmu, hayat, sama, besar, kalam, penidor, muridan, aliman, hayat, samian, basiron, mutakaliman. Jadi semua belajar. Sekarang kita lanjutkan pelajaran Asmaul Husna. Ya, sekarang kita mempelajari Asmaul Husna. Dalam studi akidah akhlak kita sering mendengar istilah Asmaul Husna. Meskipun terkadang digunakan secara bergantian, ya. Setiap istilah memiliki nuansa makna yang perlu dipahami. Kita harus menjelaskan pengertian dasar Asmaul Husna. Ayo maju. Satu-satu ayo. Kamu maju. Bacakan. Bacakan. Ini saya jelaskan. Jadi Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah. Dalam bahasa Arabnya bergabung kata asma. Artinya apa? Nama-nama. Nama-nama. Dan husna artinya indah. Sekarang yang kedua, nama-nama Allah ada berapa itu? 99. Ada 99. Masing-masing menggambarkan sifat-sifat Allah. Yang ketiga, Asmaul Husna merujuk kepada 99 nama Allah. Jadi sifat-sifat Allah yang sempurna itu ada di dalam Asmaul Husna. Jumlahnya 99. Yang praktisnya, jadi Asmaul Husna
dalam kehidupan sehari-hari membantu umat Islam meneladani sifat-sifat Allah seperti kasih sayang, kebijaksanaan, dan keadilan. Jadi Asmaul Husna itu meneladani kita ya dalam sikapmu sehari-hari ya. Bisa contoh dari Asmaul Husna. Sejarah beberapa ayat mulai dari Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, berikan untuk saya menjadi satu Tuhan. Allah, dengan nama-nama terbaik, Asmaul Husna. Tentang Asmaul Husna adalah yang Allah ayat dari dan Allah memiliki Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna ini. Ya, sekarang saya jelaskan sejarah diturunnya ayat Asmaul Husna. Yang pertama kali Rasulullah itu ada di sholat di Mekah. Ya. Waktu itu Rasulullah mengucapkan ya Allah ya Rahman. Itu pada waktu sholat di Mekah ya. Itu mengucapkan ya Allah ya Rahman. Jadi Allah itu menegaskan artinya apa? Ya Allah ya Rahman. Allah itu hanya satu, yaitu satu Tuhan. Salah satu ayat yang menyebutkan tentang Asmaul Husna. Ayat apa itu? Al-A'raf ayat 180. Surat Al-A'raf ayat 180. Dan Allah memiliki Asmaul Husna. Memahami kebesaran Allah. Satu, Asmaul Husna menunjukkan kesempurnaan sifat Allah. Dua, membantu manusia mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Tiga, menunjukkan rasa kagum, cinta, dan takut kepada Allah. Empat, menyadarkan bahwa seluruh alam semesta dalam kekuasaan Allah. Sekarang saya terangkan memahami kebesaran Allah. Artinya kebesaran Allah itu apa? Kekuasaan, ketinggian Allah. Di sini Asmaul Husna menunjukkan kesempurnaannya sifat-sifat Allah. Jadi Allah itu sangat sempurna. Dan sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna ada berapa? 99. Yang kedua, membantu manusia mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Coba kalau kamu membaca arti-artinya Asmaul Husna, itu sangat membantu kamu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Nah, kalau tahu artinya. Terus yang ketiga, menumbuhkan rasa kagum, cinta, dan takut kepada Allah. Coba kalau kamu tahu artinya yang 99 itu, nanti kamu perasaan kamu pasti tumbuh ya. Merasa kagum kepada Allah. Terus kagum, terus sholat ya, sholat rajin, ngaji rajin, ya. Terus baca Al-Qur'annya rajin karena kagum kepada Allah. Terus takut ya, karena kamu takut pada Allah, jadi kamu apa? Enggan berbuat dosa, tidak mau berbuat dosa. Contohnya apa? Tidak, misalkan kamu tidak sholat karena takut kepada Allah, maka kamu harus rajin sholat. Yang keempat, menyadarkan bahwa seluruh alam semesta dalam kekuasaan Allah. Alam semesta ini semuanya itu
dikuasai oleh Allah. Kalau Allah mengendaki hancur, ya alam semesta ini itu kekuasaannya Allah. Perilaku meneladani Asmaul Husna. Ayo kamu maju. Perilaku meneladani Asmaul Husna. Satu, memiliki cita-cita yang tinggi dan yakin dapat meraih cita-cita tersebut. Dua, tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah. Tiga, berani menghadapi tantangan dan tidak mudah putus asa. Sekarang kita meneladani perilaku, ya. Perilaku itu apa saja? Perbuatan sehari, ya. Yang pertama, memiliki cita-cita yang tinggi dan yakin dapat meraih cita-cita tersebut. Maksudnya kamu, pikiran kamu itu mempunyai cita-cita yang tinggi. Aku fokus sampai sekolah sampai kuliah, ya. Sekolah sampai jadi dokter, contohnya seperti itu ya, punya cita-citanya. Terus kamu harus sholat, terus berdoa ya, supaya saya jadi dokter. Contohnya itu punya cita-cita ya. Terus nomor dua, tunduk dan patuh terhadap ketentuan Allah. Kamu takut kepada Allah, jadi tunduk. Peraturan apa? Misalkan sholat zuhur, kamu harus wajib sholat zuhur. Sholat subuh, tidak tidur-tiduran, kamu wajib sholat zuhur. Jadi sholat wajib itu ada berapa? 5, ya, itu dijalankan ya, karena takut kepada Allah. Nomor 3, berani menghadapi tantangan dan tidak mudah putus asa. Kenapa kamu berani tidak putus asa? Karena dilindungi oleh Allah. Walaupun kamu berada di hutan atau di dalam kamar, pasti dilindungi oleh Allah. Makanya kamu tidak boleh putus asa, tetap berjalan. Kalau ada masalah, karena ada yang melindungi. Ayo selanjutnya coba dibaca kamu. Satu, melatih sikap adil, jujur dan berbuat baik dalam bergaul dan diri. Dua, mengembangkan sifat peduli dan kasih sayang dalam orang lain. Tiga, menghargai dan menjaga kehidupan sebagai aturan dari Allah. Ya, setelah kita mempelajari sifat Asmaul Husna, dapat dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan umum itu maksudnya kegiatan sehari-hari ya, baik di sekolah maupun di rumah. Itu namanya kehidupan sehari-hari. Yang pertama, melatih sikap adil, jujur dan berbuat baik dalam pergaulan sehari-hari. Jadi kalau kamu di sekolah sama teman kamu harus bersikap adil ya. Kancamu sing siji goleki duit 500, terus sing loro goleki duit 1000. Itu namanya tidak adil. Terus ada teman yang membutuhkan bantuan, kamu abaikan. Tapi pas waktu ada teman yang laki-laki yang kamu senangi, langsung kamu bantu. Itu namanya adil tidak? Tidak adil, harus adil ya. Terus yang kedua, mengembangkan sifat peduli dan kasih sayang terhadap orang lain. Kamu harus peduli dengan orang lain, terutama sama ibu bapak ya. Karena ibu bapak itu ya ngasih uang kan kamu. Coba kalau nggak ada ibu bapak, kamu dikasih uang tidak? Kalau diperintah ibu bapakmu gimana?
Mau tidak? Harus karena orang tua itu sangat berharga. Kita terus yang kedua, misalkan teman kamu ada yang jatuh, tapi kamu pas lewat, harus dibantu. Ya. Ketiga, menghargai dan menjaga kehidupan sebagai anugerah dari Allah. Coba misalkan kalau kamu menanam pohon apa itu lombok misalkan, kamu siram atau tidak? Ya, harus disirami, disiram jadi mengabaikan anugerah dari Allah. Coba kalau lombok itu kamu sirami pasti menciptakan rezeki ya. Kalau lombok itu mau pakai banyak kan kamu bisa kamu buat masak. Ya, terus selanjutnya sekarang kesimpulannya Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang ada di dalam Allah. Ya, nama-nama terbaik. Yang kedua, sebab diturunnya ayat tentang Asmaul Husna adalah karena ada dugaan orang-orang musyrik bahwa Rasulullah SAW kepada agama nenek moyang. Waktu itu, Rasulullah itu sholat di Mekah. Terus ada yang maksudnya orang musyrik ya, tidak percaya bahwa adanya Tuhan. Terus Rasulullah berkata, yaitu namanya 99. Jadi Rasulullah Asmaul Husna itu perkataan dari disebabkan karena ayat tentang karena waktu itu ada orang-orang yang musyrik di dalam Mekah. Terus yang ketiga, meneladani Asmaul Husna adalah melalui pemahaman Asmaul Husna. Ini diharapkan dapat meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita kok mempelajari Asmaul Husna? Coba jawab. Mengapa kita mempelajari Asmaul Husna? Siapa yang saya alasannya apa? Kok kita mempelajari Asmaul Husna orang yang lainnya itu. Kenapa? Ayo Rifa. Sekarang Asmaul Husna artinya apa? Coba hanya satu saja sebutkan. Yang pertama ada yang melimpahkan rezeki ya. Itu maksudnya kenapa kita mempelajari Asmaul Husna? Supaya kamu bisa meneladani atau mencontoh dari sifat-sifat Asmaul Husna. Kamu bisa adil, bersifat lembut, kasih sayang sama temannya, terus kamu bisa mendapat rezeki yang luas, kamu bisa kaya, ya. Itu maksudnya meneladani atau contoh dari sifat-sifat Allah. Dan sifat-sifat Allah itu apa namanya? Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Ada 99. Jadi sudah jelas semuanya? Sekarang dikerjakan soal-soalnya. Ya. Soal-soalnya. Nanti dikumpulkan sama guru ya. Ya, ini dikerjakan.
Sudah selesai mengerjakan soal, sekarang apa? Itu bersih-bersih dulu. Terus nanti siap-siap berangkat pulang. Siap-siap pulang itu tasnya, peralatannya dimasukkan ke dalam tas. Terus kalau di bawah ada yang kotor diambilin ya. Sudah dimasukkan semua. Sekarang ketua kelas memimpin doa. Memimpin doa. Yuk. Ketua kelasnya memimpin doa. Semua. Siapa berdoa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak orang.